Halo Tante. Maaf menunggu saya lama ya. Kita mau langsung pesan aja? Nggak perlu. Saya nggak akan lama. Kok suasananya jadi tegang gini sih? Saya to the point aja. Saya panggil kamu ke sini karena saya ingin bilang sama kamu, lebih baik kamu putus dan jauhi anak saya Dante. Tapi kenapa Tante? Bukannya kemarin saya sudah memberikan kamu kesempatan untuk menjelaskan tentang masa lalu kamu. Tapi sayang sekali, kamu tidak mempergunakan itu sebaik mungkin. Tapi saya sudah tahu tentang masa lalu kamu. Dan menurut saya, kamu tidak pantas bersanding dengan Dante. Tante, untuk persoalan masa lalu saya, bukannya saya sudah menjelaskan semuanya, Tante. Dan saya bilang kalau saya sudah move on dari masa lalu saya. Sayangnya, masa lalu seseorang itu berpengaruh besar kepada sifat dan karakter orang itu. Dan saya datang ke sini bukan untuk berkompromi. Tapi saya mau kamu mundur dari anak saya. Jelaskan. Saya permisi. Gimana kerjaan kamu? Ya, menyenangkan kayak biasanya. Oh iya, jadi kan aku niatnya mau bikin ibu kamu itu suka sama aku. Dan aku dapat saran untuk nambahin skill aku. Untuk nambahin value aku sebagai wanita. Jadi aku putusin untuk belajar bahasa asing. Itu kan akan kepake buat aku dan kerjaan aku. Kok diketawain sih? Nggak apa-apa. Saya tuh senang aja. Kamu sampai segininya untuk bisa bersama saya. Itu tandanya aku serius sama kamu. Thank you ya. Ya. Betapa ku tak mampu mendekatimu, maupun hatiku mencintaimu. Betapa ku tak mampu sembunyikan dirimu di balik kekasihku. Keren banget, keren banget, keren banget.
Hai Bon. Hai. Yuna mana? Yuna kan lagi di kampung, belum balik, Rin. Gue nggak tahu. Gue chat nggak dibalas, gue telepon nggak diangkat juga. Gak tau gue, Rin. Tuh cowoknya jadi galau-galauan mulu. Bingung kali gak ada kabar dari si Yuna. Gue jadi makin khawatir nih, jangan-jangan neneknya nih makin parah nih. Bisa jadi kan? Apa mungkin Yuna dijodohin lagi, Rin? Apaan sih mikirnya random banget, sumpah. Ya mana mungkin lah dijodohin. Udah tenang aja. Emang tuh, Rin. Semenjak ditinggal sama Yuna, kerjaannya overthinking mulu. Tom, Tuh kan? Tom Bon dia kenapa sih? Itu overthinking. Galau. Sakit ya? Emang. Bawa aja ke RSJ. Kasian. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Tanya aja sih. Masa pakai izin segala? Kenapa kamu yakin banget kalau ibu kamu gak suka sama Selin? Padahal kan dia pintar banget loh buat nutupin negatifnya dia. Apalagi sama orang lain. Dia bakal ngelakuin bagaimana caranya. Kalau Selin sehebat itu, maka ibu saya jauh lebih hebat. Ibu saya punya akses dan kemampuan untuk mengetahui masa lalu seseorang. Ya, jadi saya yakin, sehebat apapun Selin menyembunyikan masa lalunya, baik dia dengan Saka ataupun dengan yang lainnya, ibu saya pasti tahu. Dan itu nggak bisa ditolerir. Jadi kamu jangan khawatir ya. Kamu duluan ya, aku angkat dulu. Jangan lama-lama ya. Halo Pak. Iya, emailnya udah Pak, udah masuk. Nanti saya konfirmasi ke tim dulu. Feedbacknya sekitar 1 atau 2 hari. Baik, sama-sama. Mari Pak. Saka, Bu? Oh, makan siang di sini juga, Bu? sebentar. Perempuan yang tadi turun dari mobil kamu, bukannya itu mantan sekretaris yang udah kamu pecat, kan? Saya harap kamu tidak menyembunyikan sesuatu dari istri kamu. Saya tidak butuh jawaban kamu. Karena apapun yang kamu ucapkan, itu tidak berpengaruh buat saya. Saya hanya memperingatkan kamu. Jangan coba-coba bermain api kalau kamu tidak ingin terbakar. Karena kalau sampai ada masalah, pasti akan berdampak kepada semua orang dan juga perusahaan. Dan saya tidak mau itu terjadi. Kamu mengerti, Saka? Oh, pasti Bu, saya nggak ada apa-apa kok. Oke, saya permisi. Baik. Ngapain lo di sini?
Kenapa juga harus ketemu Selin di sini sih? Bikin repot aja. Lo sendiri ngapain di sini? Ya terserah gue lah. Sama siapa kesini ya? Oh, jadi lo itu udah nggak temenan lagi ya sama bestie-bestie lo itu? Iya? Atau gimana sih? Ini apa ya? Agak nggak nyambung ya pertanyaan lo ya. Gue baik-baik aja sama temen-temen gue, sangat baik-baik aja. Dan ya kenapa gue di sini sendiri ya karena gue ada urusan. Nggak perlu tiap saat gue harus sama mereka dong. Jadi sekarang urusan lo itu kesini buat kepoin gue gitu ya? Cari tahu gue kesini sama siapa, mau ngapain. Wow, suka ngurusin hidup orang juga ya lo? Aduh, Dita lucu banget. Lo siapa harus gue kepoin? Gue sangat gak peduli sih sama lo. Tapi gue liat lo sekarang oke juga sih ya. Sudah mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya kayak gimana. Atau karena udah sama Saka ya sekarang? Jadi udah terasa bebas ngelakuin apa aja? Iya. Gue kasih tau sama lo ya. Sekarang itu gue udah beda. Bukan orang yang seenaknya bisa lo suruh-suruh. Gue sekarang gak ada takut-takutnya sama lo. Dan gue gak perlu segan lagi sama lo. Karena dulu posisi lo lebih tinggi dari gue di kantor. Bagus. Good. Gue suka lihat Dita yang sekarang. Cuma keluarin lagi aja harga dirinya. Walaupun gak punya harga diri sih. Segitunya ya si Tommy kangen sama Yuna. Cumi, lo masih galau? Cumi, woi. Lo jangan cemen ya jadi cowok ya. Lo baru LDRan sebentar, serasa lo udah gak ada semangat. Cumi, semangat dong. Lo percaya sama gue. Yuna pasti bentar lagi balik. Lo gak usah overthinking deh. Cumi, 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 sini dong, gua ada obat nih buat lo. Cumi, mana sih Bon? Kangen banget sama kamu, Tom. Ini beneran kamu kan sayang? Iyalah, masa siapa lagi coba? Kamu kenapa nggak ngabarin aku kalau mau kesini? Terus kenapa chat aku nggak dibales? Telepon aku kenapa nggak diangkat? Aku kangen banget sama kamu, sumpah. Aku juga kangen sama kamu, Tom. Nanti aku cerita ya.
Selin lagi. Untung aja. Kalau dia tahu aku di sini sama Dita panjang urusannya. Pi. Nih. Lihat. Nih ya. Tuh kelakuan si perempuan yang sombong, sok kaya, sok cantik. Dia upload ini Pi di sosial medianya. Pamer. Norak banget kan Pi. Dia kira emang cuma dia doang yang bisa pamer. Lihat aja nih, Mami juga akan upload di sosial media Mami waktu kita lagi di Singapura. Jangan Mami. Karena kan waktu kita ke Singapura itu tujuannya Mami adalah mendampingi Papi karena Papi perawatan, sedang sakit. Terus kalau Mami upload ke media, nanti Mami malahan dibully loh sama orang. Mereka beranggapan kalau Mami itu tidak ada perhatian sama suaminya sedang sakit, sementara Mami terlihat happy-happy. Ayo. Iya, tapi kan masih kelihatan Pi sisi romantisnya, Mami yang peduli sama Papi yang lagi sakit, kan bisa gitu juga. Ya, Papi percaya Mami pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak melakukan kesalahan ya. Iya. Setuju sama Papi. Kalau gitu Mami nggak jadi upload yang itu, Mami upload pas lagi jalan-jalan aja di Singapura sama Arin. Kan so sweet juga tuh. Jalan-jalan sama anak sendiri di luar negeri. Oke lah, terserah kalau itu menurut Mami bagus ya. Iya, biar jadi panas, Pi. Panas. Kamu kalau apa-apa itu kabarin aku. Iya sayang, iya. Ntar aku cerita ya. Oh ya sebentar, aku mau nelpon Arin dulu. Nggak apa-apa ya? Ya. Halo Besti. Besti lo lagi di mana? Gue udah balik lo ke Jakarta. Jujur gue tuh happy banget karena lo udah balik. Gue kangen banget sama lo sih Besti. Sumpah. Sama Besti, gue juga kangen banget sama lo. Sorry ya Rin, gue selama di sana gue nggak bisa ngabarin lo. Soalnya gue emang jarang megang handphone dan gue juga lagi fokus sama pengobatan nenek gue. Jadi ya sorry kalau gue jarang balas chat lo. Iya nggak apa-apa, udah santai aja. Gue ngerti kok. Makanya gue juga kemarin ini pas lo nggak angkat telepon, gue nggak terlalu banyak gangguin. Gue tau lah lo lagi fokus juga kan buat ngurusin nenek lo. Yang penting semuanya aman-aman ya Besti. Sayang banget gue sama lo Rin. Thank you ya, lo udah pengertian sama gue selama ini. Nah mumpung sekarang gue udah di Jakarta, gue siap denger cerita apapun dari lo. Oke? Gimana kalau kita bisa nih cerita-cerita? Banyak banget ceritanya Yun. Cuman kayaknya lebih seru kalau kita ngobrol langsung gak sih? Gue ke Cafe Jamai saja, sekalian gue makan siang ke sana, terus kita ngobrol-ngobrol, oke? Wah, ide bagus itu Besti. Ya udah, gue tunggu lo di sini ya. Oke, see you Besti, bye. Oke, bye. Kamu tadi pas masuk ketemu Selin, dia ngomong apa aja? Nggak ada ngomong apa-apa? Ya biasa aja kok ketemu sama dia, emang biasanya juga jutek-jutekan. Aku juga nggak bilang kok sama dia kalau mau ketemu sama kamu. Kamu tenang aja, itu kan yang kamu takutin. Iya sih, tapi bagus lah kalau dia nggak ada ngomong apa-apa. Tapi yang gawatnya aku deh. Tadi aku ketemu sama Bu Anjani. Bu Anjani ngeliat kamu keluar dari mobil aku, masuk ke restoran ini. Kamu tadi pas masuk ketemu Selin, dia ngomong apa aja? Nggak ada ngomong apa-apa? Ya biasa aja kok ketemu sama dia, emang biasanya juga jutek-jutekan. Aku juga nggak bilang kok sama dia kalau mau ketemu sama kamu. Kamu tenang aja, itu kan yang kamu takutin. Iya sih, tapi bagus lah kalau dia nggak ada ngomong apa-apa.
Tapi yang gawatnya aku, Dit. Tadi aku ketemu sama Bu Anjani. Bu Anjani ngeliat kamu keluar dari mobil aku, masuk ke restoran ini. Ya udahlah. Lagian kalau dia tahu juga nggak apa-apa kan? Tuh aku emang istri kamu, aku bukan selingkuhan kamu. Ya kan? Halo. Bu Rini, Iya. ada keperluan di kantor? Nggak ada. Kamu apa kabar? Baik, Bu. Saya nggak ada keperluan di kantor, cuma mau mampir aja. Gimana kerjaan kamu? Lancar? Lancar kok, Bu. Kalau kerjaan suami saya gimana? Lancar juga nggak? Bisnis tripnya di Jepang lancar juga? Agendanya apa aja sih? Dia ketemu sama siapa sih? Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Soalnya ada beberapa klien. Oh. Yang katanya percaya sama suaminya. Kok ada yang main ke kantor ya buat nyelidikin? Siapa yang nyelidikin coba? Lo lupa ini kantor siapa? Ini kantor suami gue. Bokap mertua gue juga ada di sini. Ya sekalian mampir lah ketemu sama papa. Masa sih? Kok gue gak percaya ya? Riri. Besti aku. Kangen banget Yun. Oh, gue juga kangen banget sama lo, Rin. Tapi gimana lo? Lo sehat kan? Sehat dong, alhamdulillah. Terus nenek lo gimana? Sehat kan? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah sih, udah keluar dari rumah sakit juga kok. Udah baik-baik aja sekarang. Alhamdulillah kalau gitu. Semoga bisa cepet sembuh ya. Balik lagi kayak dulu ya nenek lo ya. Thank you ya, Besti. Sama-sama Besti. Oh iya, pasti gue ketinggalan banyak cerita nih. Cerita dong. Banyak banget. Kalau dijelasin 1 jam 2 jam nggak akan kelar Yun. Sampai besok pun nggak akan kelar. Terlalu lama lo perginya. Ya nggak apa-apa, dicicil dulu. Mulai dari mana ya? Oh, gue tahu. Ini lo pasti bakal kaget banget sih, Besti. Jadi, kemarin gue ketemu sama suaminya Dita. Suaminya Dita? Dita udah nikah, Rin? Wah, ini cerita seru nih kayaknya nih. Ayo cerita dong, gue penasaran. Ya, jadi gitu. Jadi, awalnya itu kayaknya mereka nggak tahu deh ketemu di mana. Sampai sekarang Selin belum telepon kamu gitu? Belum cerita tentang dia ketemu sama ibu kamu? Ya, sampai saat ini Selin belum hubungi saya. Kenapa ya? Bisa aja nggak sih pembicaraannya mereka itu bukan sesuatu hal yang baik? Makanya dia udah cerita sama kamu karena dia tuh malu. Dia udah kepedean kalau ibu kamu itu bakalan setuju sama dia. Ya, saya kan udah pernah bilang ke kamu. Kalau ibu saya itu nggak akan kasih lampu hijau. Karena saya udah tahu dari awal akan seperti ini, ya jadi nggak apa-apa lah. Kalau saya menerima Selin lebih dulu. Biar dia senang. Meskipun ujung-ujungnya saya tahu akan seperti ini. Ya juga ya. Kena mental nggak ya, Tono? Sumpah ya, gue gak nyangka sih. Keren juga tuh Dita. Bisa dapet cowok cakep, terus tajir lagi. Jangan-jangan dia dijodohin ya, Rin? Atau dia kenalan di aplikasi kencan online. Kan sekarang banyak tuh orang yang kenalan dari dating apps. Kalau soal itu jujur gue juga nggak tahu sih. Gue sih juga penasaran, cuman ya nggak apa-apa lah. Mungkin itu emang udah takdirnya dia untuk nikah sama si Putra ini kan. Lagian sekarang gue jadi lebih tenang karena Dita jauh dari jangkauannya Mas Haka. Dita nggak akan gangguin Mas Haka lagi sih. Itu poin yang paling penting. Terus lo gimana? Kan lo belum cerita sama gue.
Kalau pulang kampung nggak ada kabar, lu dijodohin ya? Rin, Enggak, gue inget banget nyokap lo kan sempet pengen jodohin lo sampai 2 kali kan sama orang yang sama. Apa ini jangan-jangan ini ketiga kalinya nih mau dijodohin lagi? ini lu ngaco sih. Ya enggak lah. Ya habis gimana lo nggak ada kabar, terus lo nggak posting di sosmed, nggak bales chat kita. Ya kan kita jadi mikirnya oh jangan-jangan Yuna dijodohin nih. Ya seenggaknya nih ya kalau emang gue beneran dijodohin, gue pasti cerita ke bestie-bestie gue. Paling gue curhat sama lo nanti sambil bilang, Rin, gue dijodohin. Senang banget gue ketemu lo lagi. Jadi kemarin Yuna pulang kampung, sekalian dijodohin ya? Permisi Pak, Ya. sepertinya customer ada yang mau minta tolong, cuma saya nggak ngerti. Oh ya, bentar ya, nanti saya kesana. Kamu tunggu aja di sana. Oke, sebentar ya Besti. Haus tau gak sih abis, Bentar. minum dan abis ngobrol dari tadi. Istriku, berangkat kantor ya. Istriku, masa cemberut gitu sih? Senyumnya mana? Mana senyum kamu yang melengkapi hidup aku? Gitu dong, biar aku semangat juga kerjanya hari ini. Kamu tuh ya, emang paling bisa balikin mood aku. Padahal tuh aku selalu kesel loh kalau kamu nganterin aku tapi nggak pernah mampir dulu ke rumah. Tapi kamu gombalin aku kayak gitu. Aku nggak gombal sama kamu, itu beneran. Aku berangkat ya. See you. See you. Loh, mau pergi lagi mas? Ya, saya masih banyak urusan di kantor. Oke, istriku. Bye. Hati-hati suamiku. Ya, istriku. Dah. Sebenarnya suami kamu tuh kerjanya apa sih? Sampai sesibuk itu dan jarang pulang? Ya, suami saya tuh emang sibuk banget. Makanya dia sampai jarang pulang kayak gitu. Tapi itu semua dia lakuin tuh buat saya. Nyari uang cuma buat saya. Wah, keren ya. Tapi saya bersyukur banget punya suami yang kalau pulang kerja tepat waktu dan selalu ada setiap hari buat saya. Kalau saya nih Mbak, nafkah batin itu penting loh. Tapi kalau menurut Mbak Dita mungkin beda kali ya. Jadi suaminya jarang pulang pun gak masalah. Nih lihat, suami saya langsung SMS saya. Apaan sih nih? Suka banget sih ngurusin rumah tangga orang. Pakai sok-sokan bilang nafkah batin penting lagi. Giliran nanti nggak ada uang, juga ngomelnya nggak berhenti sampai sekomplek denger. Yaudah ya Mbak, saya pulang duluan soalnya suami saya udah nggak sabar banget ketemu saya di rumah. Dah. Apes banget sih nasib ay. Lagi pengen senderan. Istri-istri ay malah pada ngambek. Jadi senderan di pohon. Untunglah ada Yu. Jadi masih bisa disenderin. Aduh. Pusing kepala ay. Gimana itu si Pedro? Mulai sekarang nama Yu Triro ya. Oh my goodness. Ngapain Pedro di situ? Trinya Pedro. Terima kasih udah mau dengerin curhatan Ai. Pedro. Duh Nyong, udah deh Ai lagi galau. Gak usah ngeledek-ngeledekin Ai karena Ai lagi ngobrol sama pohon. Karena Yu gak bisa diajak ngobrol, oke? Go! Pedro. Aduh, pagi ngelempar-ngelempar. Udah sono, ntar Ai copot nih pohon. Ai lempar ke Yu. Ah, pergi, go! Hidupku. Pedro! Hidupku seperti suara madam tuh.
Adam meninggal aku. Saya to the point aja. Saya panggil kamu ke sini karena saya ingin bilang sama kamu, lebih baik kamu putus dan jauhi anak saya Dante. Gue gak nyangka kalau masa lalu gue bakal bikin gue terpisah dari cowok yang bener-bener gue cinta sekarang. Gue beneran gak bisa kalau harus jauh dari Dante. Gimana? Ketemu sama calon mertua? Lancar? Kayaknya dari muka-mukanya gak lancar nih. Kalau mau cerita boleh kok, Sisil siap jadi pendengar yang baik. Pasti malu banget deh tuh anak. Ngapain kamu di situ, Pedro? Kamu pipis di balik pohon? Enggak, Madam, enggak pipis. Hah? Ngapain? Awas ya. Kalau nggak taunya bau pesing, saya potong gaji kamu ya. Madam, jangan, Madam. Ampun, saya minta maaf, Madam. Jangan potong gaji Ai, Madam. Ai lagi galau, Madam. Galau-galau. Maaf, Madam. Urusan galau sih urusan kamu ya itu ya, Pedro ya. Tapi kenapa permasalahannya handphone kamu itu gak aktif-aktif? Arin nelpon kamu berkali-kali nggak bisa, Pedro. Ya maaf, Madam. Ini handphone Ai matiin karena kan Ai lagi galau. Supaya Ai nggak kepoin istri-istri Ai, Madam. Gitu, makanya Ai matiin. Maaf ya, Madam. Oh iya? Iya. Jadi kamu bisa juga galau kepikiran sama istri kamu di sana. Makanya kamu di sini juga jangan kegenitan. Ada cewek dideketin, ada cewek ditanyain nomor handphonenya segala macam. Jadi sekarang kepikiran kan, jangan-jangan istri kamu di sana juga genit kayak kamu. Makanya berubah. Iya, Madam. Berubah. Iya. Ya udah, kamu siap-siap. Nanti malam kamu ke rumah Arin, ya? Iya, Madam. Jangan di breakdown kayak gitu. Ya, Madam. Maaf, Madam. Halo. Halo Sel, tumben kamu ngangkat teleponnya lama. Enggak, aku gak apa-apa kok. Kok suara kamu lemes gitu sih? Kenapa? Ada masalah? Aku habis ketemu sama ibu kamu tadi. Serius? Kok tiba-tiba? Terus kenapa kamu nggak bilang saya dulu? Aku lagi gak mau ngebahas itu, boleh kita bahasin nanti aja setelah kita pulang kerja? Ya udah, nanti saya jemput ya, sekalian pulang. Oke. Bye. Semoga aja dengan datang ke sini, bete aku hilang. Aku juga nggak kepikiran terus sama Mas Galvin. Loh, Ri. Hey, ya dong Tom, main-main ke sini. Apa kabar lo? Baik. Kayaknya tadi nggak salah lihat. Ada Yuna deh, dia udah balik. Iya, tadi siang udah balik ke sini. Ah, pantes. Muka-mukanya kayaknya happy banget. Ada yang kangennya terobati nih ya. Ya, gitulah, Ri. Cuman gimana ya? Masih ada yang gue pikirin, Ri. Mikirin apa lagi sih Tom? Kenapa lagi? Kan dia udah pulang.
Ya nanti aja lah kita cerita lagi, Ri. Oh ya, ngomong-ngomong, lo kayak nggak bersemangat gitu ya? Lo biasanya kalau di sini selalu semangat lo. Lo dateng, nyampe ke kafe, lo langsung ke dapur eksperimen apa gitu. Kenapa nih? Kenapa? Kelihatan ya? Banget, Ri. Gue lagi kepikiran sama Mas Galvin sih, Tom. Sekarang dia lagi ada di Jepang, bisnis trip gitu beberapa hari. Tapi yang paling bikin gue bete itu adalah kenapa dia nggak ngabarin, jarang telepon, jarang tanya kabar. Ya gue kepikiran lah, otak gue tuh pasti kemana-mana mikirin dia. Kok gue jadi ngerasa sama ya dengan yang Riri rasain? Ya, gue ngerti banget sih apa yang lo rasain. Cuman lo nggak usah terlalu pikirin ya. Kasian kandungan lo. Positive thinking aja. Positive thinking. Ya. Lo juga. Ya udah kalau gitu gue mau ke dalam nih. Lo mau pesen apa biar gue buatin? Apa ya? Gue mau strawberry milkshake aja deh. Oke, tunggu ya bentar ya. Jangan terlalu dipikirin, ingat. Thank you, thank you. Ibu. Apa? Kenapa? Ibu masih ingat gak gebetan yang Sisil ceritain? Yang katanya jadian sama cewek lain itu kan? Nah itu Bu. Jadi Sisil dengar katanya ibunya gebetan Sisil juga gak suka sama dia. Jadi mereka tuh sekarang lagi di ambang-ambang perpisahan gitu Bu. Makanya Sisil seneng banget. Kamu gak ada perasaan menyesal gitu karena udah bahagia di atas penderitaan orang lain? Hati-hati loh Sil, nanti kualat kamu kena karma. Ibu mah jangan ngomong kayak gitu dong Bu. Malahan yang kena karma itu si cewek itu. Gara-gara dia tuh terlalu memaksakan perasaan sama gebetan Sisil. Saya mau lihat dong fotonya gebetan kamu itu mana? Mana fotonya saya mau lihat. Dari kemarin kamu ceritain terus tapi saya nggak tahu orangnya. Nanti aja deh ya. Jangan sekarang ya. Kalau udah official baru. Nanti kalau nggak jadi Sisil yang malu. Terserah kamu deh. Yang penting jangan mood swing aja ya. Dikit-dikit galau, dikit-dikit happy. Ntar kalau orang lihat kamu tuh dipikir kamu Ibu sakit dipikir kamu itu. Mi, Mami. Iya, Pi. Mi, Ada apa sih, Pi? Kayak ada yang penting banget mau ditanyain. Kenapa, Pi? Papi mau tanya. Tadi itu si Arin minta Pedro untuk rumah dia ada apa? Oh, jadi gini, Pi. Tadi Arin ngasih tahu. Dia bilang katanya di komplek rumahnya itu lagi rawan maling, Papi. Makanya, jadi apa namanya itu? Warga di sekitar komplek itu lagi apa namanya? Jaga-jaga bikin ronda-ronda gitu loh, Pi. Kalau gitu, apa Papi perlu juga ke sana kali ya? Pi, Mami boleh tanya nggak? Apa? Kenapa? Papi yang nanya, Mami yang tanya. Kenapa sayang? Papi mau ke tempat Arin karena mau bantuin Arin atau karena Papi udah bosen terus ada di rumah bareng sama Mami? Si Mami ini feelingnya hebat banget. Dia tahu banget kalau Papi mau menghindar sebentar aja dari dia. Papi, ini Papi kok diem aja terus malah manggut-manggut? Itu artinya benar ya? Papi memang
milih jagain di sana dan papi membiarkan mami tinggal di rumah aja sendirian gitu kan. Jadi kalau misalnya mami ada apa-apa ya udah biarin aja. Emang udah gak ada yang peduli sama mami, mau diapain, memang nasib mami kayak gini kali ya. Mami, tentunya itu papi hanya bercanda aja godain mami. Gak mungkin papi akan ke sana. Kan di sana udah ada Saka, udah ada Pedro yang nemenin Arin. Berarti hanya tinggal papi satu-satunya laki-laki di rumah ini yang akan menjagain mami. Masa? Iya betul, serius. Gak percaya. Mami gak percaya. Papi sayang banget sama mami. Bohong. Jangan gitu ah. Udahlah, dah biarin aja. Mami sendirian di sini. Udah gak apa-apa. Sayang, kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Nggak apa-apa. Cuman apa? Tom? Hei, kenapa sayang? apa ada yang kamu sembunyiin dari aku? Gak ada. Udahlah, kamu gak usah bohong. Aku tahu kok soal perjodohan kamu. Perjodohan? Perjodohan apa maksudnya? Maksudnya gimana, aku gak ngerti. Jadi gimana? Makan siang kamu sama ibu saya? Kekhawatiran aku terjadi, Dete. Bu Berio gak setuju sama hubungan kita. Bahkan dia minta untuk aku jauhin kamu. Apa ibu kasih tahu alasannya? Kenapa dia nggak merestui kita? Karena masa lalu aku. Yang padahal aku berusaha untuk melupakan itu semua, Dente. Dan aku berusaha jadi yang lebih baik kok buat kamu. Tapi Bu Berio gak kasih kesempatan itu buat aku. Ya mungkin masa lalu aku itu sebagai celah supaya kita gak bisa sama-sama. Aku dengar kamu tadi ngomong sama Riana. Kamu balik ke kampung bukan cuma buat ngurusin nenek kamu kan? Kamu juga dijodohin di sana. Iya kan? Ini apa-apaan sih? Maksudnya apa sih? Kok kamu jadi lebay kayak gini, Tom? Ya gimana aku nggak lebay? Emang kamu balas chat aku? Telepon aku juga nggak pernah kamu angkat. Tom, aku udah bilang sama kamu berkali-kali, aku jelasin aku di sana fokus ngurusin pengobatan nenekku. Aku memang nggak pegang handphone, Tommy. Ya tapi apa salahnya coba kamu balas chat aku? Dalam sehari itu ada 24 jam loh. Sisihin waktu 5 menit aja buat aku, Yun. Maksud aku gitu aja. Udah ya, Tom. Aku capek baru sampai Jakarta, aku langsung bela-belain ke kafe biar apa? Biar aku ketemu sama kamu.
Tapi kamu malah nuduh aku macem-macem. Macem-macem apa maksud kamu? Udah ya Yun ya, stop ya. Kamu mau kemana? Aku anterin. Gak perlu. Aku tambah capek tau gak kalau berantem sama kamu. Tiket ke Korea 8 juta. 8 juta ke Korea. Astaga. Pedro, Non. ya ampun, sampai tidur di bawah. Maaf ya, nunggu lama ya? Ah enggak Non, aman. Ay baru nyampe juga kok Non. Udah Pedro, San. Suhu. Iya mas, aku lupa ngabarin kamu. Aku nyuruh Pedro datang ke sini buat nemenin kamu ngeronda. Harusnya nggak usah sayang, kan aku ngeronda juga sama bapak. Ada temennya kok. Terus sekarang Pedro gimana? Ya udah Pedro, karena Pedro ada di sini, aku ronda Pedro bisa jagain kamu, jadi aku tenang juga. Oh iya sih, benar. Ya Pedro kamu jagain rumah ya. Laksanakan Suhu. Nah, Nggak bakal tidur kan? tenang aja Suhu. Ay bakalan melek jagain Non Arin. Oke. Kalau gitu kita masuk dulu ya. Silakan. Kunci mobil? Di dalam. Oke. Nggak ada Mas Gavin, rumah jadi sepi banget ya. Mana lagi gencar ada maling lagi di komplek. Tapi kalau harus ke rumah mama, aku juga malas, nggak mau. Mbak Riri. Hai Rin. Hai. Halo. Hai Sak. Halo. Mbak Riri sendirian ya di rumah ya? Tunggu di rumah kita aja yuk. Aku kan juga sekalian mau nungguin Masa kamu ngeronda. Beneran nggak apa-apa? Iya beneran, nggak apa-apa mbak. Daripada sendirian, ntar kenapa-napa lagi, nggak ada yang jagain. Ada Pedro juga kok di rumah, jadi aman, tenang. Oke, ya udah. Kalau gitu kalian tunggu di sini sebentar ya. Ntar ya Sak. Pelan-pelan Iya, Bumi, iya. jalannya. Sayang, aku berangkat ya. Pokoknya nanti aku jalan, kamu jangan lupa pintu rumah semua dikunciin. Iya mas. Oke. See you. Bye-bye. Sayang. Hati-hati ya mas. Aman? Aman. Duh, kayak keong ya jalannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. It's okay. Kalau kamu putus asa seperti ini bukan Selin yang saya kenal. Selin yang saya kenal itu orang yang gigih, optimis, dan dia akan berjuang untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Tanpa kenal rasa menyerah. Aku bakal berjuang buat cinta kita. Aku yakin nanti kita pasti akan sama-sama. Dan aku juga yakin, cepat atau lambat Bu Wirya pasti akan restuin kita.
Saya yakin sama perjuangan kamu. Dan pasti kita bisa meluluhkan hati ibu saya. Oke? Mantep, biar kayak di kafe. Mantap. HP siapa ini? Oh, Suhu nih kayaknya. Non, HP-nya Suhu nyala nih Non, ada telepon dari Pak Bambang. Ya udah angkat aja. Bilangin masakannya lagi ngeronda. Lama banget sih angkatnya. Halo Pak Bambang, ini maaf, saya supirnya. Pak Sakanya lagi ngeronda. Pak Bambang nanti telepon lagi aja. Kok Pak Bambang sih? Lah, dimatiin. Ini perasaan bener deh nomornya Saka. Wah, aneh banget ya. Tetap aku tak mampu mendekatimu, walaupun hatiku mencintaimu. Tom? Tumben tuh balik. Biasanya lo kalau udah sama Yuna lupa jalan pulang. Berantem gue sama dia. Gak mau deh gue anterin balik. Lo serius? Kan kalian tuh baru beberapa jam ketemu, Tom. Ya mau gimana? Dia gak mau ngaku soal perjodohannya. Ya salam. Tom, dia bukan gak mau ngaku. Ya kalau memang itu gak kejadian gimana? Lagian ya, kalau Yuna itu udah bilang enggak, ya lo harus percaya lah sama dia. Dia itu pasangan lo. Ya masalahnya yang gue denger tadi gak kayak gitu, Bon. Ya apa yang lo denger kan belum tentu kejadian, Tom. Udahlah, males gue masuk ke drama pertengkaran kalian lagi. Mending gue tidur. Jalannya pelan-pelan. Ya nggak apa-apa, Mbak. Nan, ngopi. Dan Arin mau dibikinin? Enggak, saya kan nggak ngopi. Dan Rizi mungkin? Ya enggak dong Pedro, kamu nggak lihat perut aku udah segini gede. Kan nggak boleh ngopi dong. Oh gitu ya. Pedro, jadi gimana istri kamu sekarang? Aduh. Istri-istri Ai lagi nggak jelas nih Non. Mereka tuh kayak kompakan nyuekin Ai Non. Mungkin kamu kali yang salah Pedro. Nggak perhatian. Bisa jadi. Terus cuek. Nah bisa jadi kamu ngelakuin sesuatu, terus kamu nggak sadar kalau ternyata hal itu tuh sebenarnya salah. Akhirnya ya mereka ngambek deh nyuekin kamu. Makanya repot kan? Enggak Istri sih. dua. Enggak sih Non kayaknya. Soalnya tuh Ai udah punya jadwal masing-masing buat istri-istri Ai. Ai lakuin dan gak pernah kelewat. Ya tapi bisa jadi kamu lupa. Skip. Coba ingat-ingat dulu deh. Apa ada jadwal yang ketuker kali ya Non? Cuman kayaknya mah enggak Non. Yakin? Yakin. Ai ini selalu ngecek jadwal. Beneran. Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Kamis siapa. Begitu Non. Pedro. Buaya ya Pedro ini. Ini kayak gini-gini nih, mau nambah istri lagi. Ya ampun, 2 aja bingung, mau 3. Ngapain sih? Istri kok kayak koleksi? Terus gimana? Ya, begitulah. Selin sedih banget. Soalnya ibu saya nggak merestui hubungan kita. Bahkan ibu saya bilang, Selin harus menjauhi saya. Benar kan yang aku bilang apa? Emang tuh si Selinnya aja kepedean. Kalau Selin tahu nih, dia tahu kalau misalkan aku udah tahu. Pasti Selin tuh double banget deh malunya. Ya tapi menurut saya, Selin sih bakalan mundur ya. Tapi bukan berarti kamu santai aja loh. Kamu harus bisa buktiin kepada ibu saya kalau kamu punya sesuatu yang bisa ia banggakan. Oke? Kamu kenapa sih kok ganggu momen aku aja? Aku kan lagi nikmatin momen ini tahu. Malah bikin parno dia sekarang.
tahu, Non. Nggak bercanda kan? Enggak, Non. Hah? Enggak, sebentar. Ini harus dicek sih. Hah? Iya, Harus dicek. Tapi Pedro yang ngecek sih. Iya. Kamu udah janji loh Pedro ngejagain kita loh sama Mas Saka. Saya aduin lo nanti. Iya, jangan. Ayo. Pedro hati-hati. Iya. Aduh, Pedro hati-hati ya. Udah tenang aja. Kalau maling, minta tolong. Jangan sok jadi pahlawan, Pedro. Udah nggak? Apa sih? Ay pikir malingnya Non baru mau pukul. Jangan dorong makanya Non. Ya gimana kamu dari tadi? Iya, maaf Non. Cepetan cek dulu. Ayo Pedro cepetan dicari tahu. Oke, tenang Non. Ay maju dulu ya. Tenang. Ay udah pasti bisa ini. Kalau non kayak begini dong mah. Pedro, nggak sengaja. Ay pikir maling. Bisa nggak sih nggak ngagetin? Ya maaf. Oke tenang ya. Cek dulu, cepetan dong. Jangan banyak bercanda dari tadi nih. Ini Ay cek. Ampun deh maling. Semoga itu bukan you ya. Ay masih sedih nih gara-gara istri Ay. Jangan sampai nasib Ay jadi makin apes karena ketemu you. Ketemu lo lagi. Lo gak ada niatan mau pindah apa, Cok? Untung aja mood gue lagi happy. Emang lo lagi happy kenapa? Dapat undian? Rahasia. Ih, sama tetangga tuh nggak boleh pelit. Kasih tau dong, apaan? Lo mau tahu? Iya. Sini gue bisikin. Maju lagi. Gak jadi. Iya, nyebelin banget sih. Kayaknya sengaja nih bikin gua kesel nih. Cek sana. Pedro. Non. Aduh, Non jangan. Itu, situ. Cek ke sana Oke, dulu Pedro. ayo Cek cek. ke sana. Oke, follow me. Follow you ngapain? Kamu dong, kan tugasnya kamu. Pedro, cepet dong. Oke, don't follow me. Oke. Sini. Cepetan Pedro. It's okay. Don't follow me. It's okay. Don't follow me. And don't follow me. 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 Aman. Aman beneran? Aman, di sebelah sana aman? Aman. Gak ada apa-apa. Serius Pedro? Beneran? Wah, jadi tadi suara apa dong? Sepertinya hanya kucing atau angin yang menjatuhkan pot-pot rumah Nona Rin. Masuk, Non. Udah aman, Mbak, aman. Kayaknya sih aman ya, Pedro ya? Aman, Non. Enggak, ini Masaka. Ya ampun, Mbak Riri. Aduh, kok Masaka dipukul, Mbak? Maaf. Aduh, aku kaget banget. Ya ampun. Ya, kenapa sih kok sampai ketakutan begini? Kenapa, ada apa sih? Kita semua parno, Mas. Soalnya tadi kita ngedengar ada pot jatuh di depan. Ya udah, terus kirain kamu maling. Kamu udah pulang rondanya? Udah. Giliran aku udah beres. Sekarang warga lain sama security. Maaf ya, aku tadi refleks banget mukul kamu. Untung deh perut aku lagi nggak kram loh. Tapi kaget banget. Maaf, Aduh. Eri. Nggak ada maksud buat nyakitin. Ya, maaf. Aduh, bentar. Apa itu? Jantung Ay jatuh. Aduh Pedro jangan bercanda dong. Ya udah Saka kan udah datang. Ada Pedro juga. Aduh, rasanya udah kayak lari ya. Kaget banget aku. Aku pulang dulu ya. Kan udah ada dia tuh. Enggak, gini aja. Mbak Riri, kalau di rumah sendirian aku nggak percaya Mbak, nggak aman. Mendingan Mbak Riri nginap aja dulu di sini. Sebenarnya sih itu ide bagus ya Rin. Jujur aku juga makin takut. Cuman beneran nggak ngerepotin kalian.
Enggak dong. Benar-benar, Mbak Riri. Jadi kalau saya lembur atau saya pulang meetingnya malam, ada yang nemenin istri saya gitu. Iya, aku senang kok ada temannya. Nginep sini aja ya. Nanti Non Riri tidur sama Ai. Pedro? No. Maaf, maksudnya Ai jagain kamarnya Non Riri di depannya. Gak usah Pedro, gak usah kayak gitu. Ai jadi terharu. Permisi dulu Dan. Ya udah aku telepon mamaku dulu ya. Iya, takutnya nanti. Duduk, Mbak Riri, duduk. Iya, terima kasih loh. Iya. Pengertian. Mau minum nggak? Nggak usah. Nanti aja. Kamu mau makan lagi nggak? Enggak, aku masukin ya. Kamu lapar? Enggak, aku juga udah kenyang. Ya udah kamu mandi dulu Mas biar seger. Terus langsung tidur aja. Istirahat. Enggak, aku belum ngantuk saya. Ntar aja ya. Mas tadi ada telepon dari Pak Bambang. Kamu lapar? Enggak, aku juga udah kenyang. Ya udah kamu mandi dulu Mas biar seger. Terus langsung tidur aja. Istirahat. Enggak, aku belum ngantuk saya. Ntar aja ya. Mas tadi ada telepon dari Pak Bambang. Kamu yang angkat. Bukan, Pedro yang angkat. Tadi dia udah bilang juga kok kalau kamu lagi ngeronda. Iya. Klien aku sayang. Pak Bambang. Ya siapa? Maksudnya Pak Bambang ini Pak siapa Bambang sih mungkin sebenarnya? kamu pernah lihat itu yang gemuk yang kumisnya tebel. Itu loh. Nggak tahu. Nanti kalau ketemu aku kenalin sama Pak Bambang ya. Oke. Halo Ma. Enggak, Riri cuman mau ngabarin kalau Riri malam ini mau nginep di rumah Ariana. Jadi Mama nggak usah ke rumah. Iya nggak apa-apa Ma, udah Mama nggak usah repot-repot kesini lagi kan besok itu Riri ada rencana main ke Cafe Jamais. Ada acara, kan lebih dekat kalau dari rumah. Daripada ke rumah Mama kan? Iya udah nggak usah marah-marah. Iya nanti Riri tetap kabarin Mama ya. Oke. Dah. Nggak diizinin ya sama Tante Niken nginep di sini. Ya udah biasalah, Mama kan kayak gitu tapi aku nginep di sini aja deh. Aku lebih nyaman. Kalau di rumah tahu sendiri. Aku nggak kuat kalau di rumah sendiri juga aku sendirian, Rin. Iya, di sini aja ya. Di sini aja nggak apa-apa. Mas kamu dengar nggak Mas? Saka. Nggak, sebentar itu tadi ada suara loh, Mas. Kamu tenang, biar aku yang ngecek ya. Udah kamu nggak usah panik ya. Gimana mau tenang Mas, ini ada buah hamil di sini Mas. Mbak Riri tenang ya, kamu tenang. Sebentar aku cek. Iya. Ayo dong. Nah, bener Saka, ambil sapu. Iya, ini udah diambil kok sapunya. Bentar ya. Mas, cepetan Mas. Ayo. Bentar ya. Suaranya masih ada, Rin. Tenang aja. Aku takut. Kalian pada kemana sih nggak ngangkat telepon? Angkat dong sebentar aja gitu. Bunda juga angkat ke. Ya ampun, Pedro. Tenang. Kamu jangan berisik ya, ini udah malam, Pedro. Tenang. Nanti ayah aja yang sapu, jangan repot-repot. Oh, bukan, saya bawa ini bukan buat nyapuin sisa sampah yang kamu bikin. Maaf apa Tadinya saya bawa ini, saya kira tuh ada maling. Ini buat pukulin malingnya. Tadi saya kira tuh kamu maling, saya pukul. Udah apa-apa. Pukul aja pukul. Hidup aku udah nggak ada artinya lagi. Udah. Makanya jangan sampai punya istri dua pusing. Ribet punya istri dua itu.
Nikahin Ai. Bunda. Ya udah diam. Mam, Su. Pinjam uang, Su. Masa 10 atau 15 nggak apa-apa, Su. Ibu. Juta dong. Kan istri Ai di luar negeri, Su. Bercanda aja nih, Su. Makan warteg aja 15.000. Nasi sama orek kali, Su. Istri dua. Janganlah kau beristri dua. Nanti kau bisa sakit. Istrimu nggak jelas kemana. Saka kok dari tadi belum ngabarin aku ya? Kalau lagi kayak gini pasti dia lagi sama Ariana deh. Atau jangan-jangan emang dia belum berangkat kantor ya? Masih di rumah. Segitunya banget sih sampai gak ngabarin. Aku harus ngapain ya? Biar aku tuh gak kepikiran terus sama Saka. Jadi kesel bawaannya kalau gini. Ada acara kumpul bulanan perempuan sukses nih. Kayaknya seru juga deh kalau aku ikut. Kayaknya kalau aku ikutan lomba masak couple sama Saka, boleh juga nih. Oke. Halo Bumil. Halo. Masak apa? Hari ini aku rencananya masak beberapa menu. Ada tempe balado, terus nanti ada tumis sayur. Gimana rasanya? Enak gak? Mbak Riri ini enak banget loh. Masa sih? Serius. Beneran? Aku butuh resepnya. Nggak keasinan atau nggak kurang apa gitu? Enggak. Perfect banget. Enak. Oke ya. Enak banget. Mbak Riri, mau nggak jadi mentor aku buat kompetisi masak? Jadi di klub sosialita aku itu ngadain kompetisi masak. Terus rencananya aku mau join. Kompetisi masak? Kompetisi masak? Kompetisi masak apa, sayang? Aku juga baru dapat info, Mas. Katanya klub sosialita aku itu berhasil buat bikin kompetisi masak kapal. Nah, aku rencananya mau join juga. Kamu mau jadi kapal aku? Ya, harus dong. Terus kamu sama siapa lagi kalau bukan sama aku? Oh iya sih. Jadi orang ketiga nggak enak ya rasanya ya? Nggak tahu sih, tapi tergantung sama ibu chef yang cantik kita ini mau nggak ngajarin aku. Yakin? Mahal loh bayar aku. Mahal banget. Gimana, Mas? Iya udah nanti biar aku yang bayar. Aku yang bayar. Aku yang bayar. Dibayarin. Nanti kita ngambil uang perusahaan ya, Mas. Iya. Wah, apa? Enggak, serius. Pasti nanti aku bantuin, aku ajarin kamu. Makasih, Mbak. Sama-sama. Mana sini aku bantuin, Mbak. Ayo, Mulai dari sekarang dong belajar. Ini kan Dita anggotanya juga. Jangan-jangan nanti Dita ajakin aku juga lagi nih ke sana. Sini ya. Aku telepon klien sebentar. Kamu Oke, lanjut Mas. ya? Iya, Mari, Mas. Ri. Yuk. Gini ya? Iya. Permisi Bu, ini ada undangan dari perkumpulan sosialita. Kurang lebih isinya Bu Wiro diminta untuk jadi pembicara di acara sharing session klub wanita sukses Bu. Oke. Permisi Bu. Mereka ini masih aja
berusaha agar aku mau masuk ke dalam klubnya. Padahal aku tuh nggak pernah tertarik. Kenapa ibu tidak tertarik ikutan? Pasti takut ditanya. Bisa sukses karena limpahan harta suami, ya kan? Tumben kamu pagi-pagi udah rapi, udah mau nemuin ibu. Saya mau sarapan bareng ibu. Boleh? Boleh dong, silakan. Bi. Iya, Bu. Siapkan sarapan buat Pak Dante ya. Baik, Bu. Bentar, Bu. Pagi Mbak Sisil. Ini ada titipan paket buat Mbak Sisil. Oh, makasih ya Mas. Sama-sama. Wih, paket apaan tuh? Kenapa? Mau ambil lagi nih paket gue. Lo mau belajar bahasa Inggris? Ya iyalah, buat upgrade kemampuan diri, sama buat kerjaan juga. Gue mau dong ikutan belajar bahasa Inggris. Ngapain sih, Cok? Lo ngintilin gue mulu ya? Hah? Ya enggak lah, gue tuh mau upgrade kemampuan gue juga, Sil. Ya, boleh ya? Gue nggak percaya. Astaga sih, lo tau nggak? Kadang-kadang ya klien gue itu kalau lagi meeting tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris dan cepat-cepat gitu. Gue kadang-kadang suka nggak ngerti mereka ngomong apaan. Jadi kayaknya gue harus belajar deh supaya seimbang sama mereka dan nggak malu-maluin diri gue. Gimana? Gue pikir-pikir lagi ya. Ya. Ariana lagi masak, Pedro lagi mandi, kayaknya sih aman nih. Halo, Dit. Iya, halo. Gimana? Udah aman ya? Makanya baru kabarin aku. Semalam aku telepon kok salah sambung ya? Iya, nanti masalah itu aku jelasin ke kamu ya. Sekarang kamu mau dibawain apa? Kamu mau aku bawain makanan kesukaan kamu nggak? Nggak usah. Aku bisa masak sendiri kok. Istriku jangan ngambek gitu dong, nanti cantiknya luntur loh. Ya, Rin. Ayo dong, mau dibawain apa? Bubur, nasi kuning, nasi uduk atau apa aku bawain pasti. Mbak Ririn tomatnya ya? Potong juga. Sebenarnya udah enak sih. Cuman kalau resep Indonesia itu makanan kayak gini tuh harus ada campuran herbsnya. Daun jeruk. Kamu ada nggak daun jeruk di sini? Daun jeruk? Ada sih harusnya. Aku nanam kok daun jeruk, Mbak. Oh iya? Ada di pot depan. Aku ambilin dulu ya. Nggak usah. Aku aja yang ambil daun jeruknya. Kamu kan udah rapi nanti. Enggak. Aku aja, Mbak. Biarin. Aku aja. Ibu Ariana lupa yang dibayar sebagai guru siapa? Udah kamu tunggu di sini ya. Aku ambil daun jeruk dulu. Ya udah, aku lanjut potong ini ya, Mbak. Ya jangan gitu dong, aku kan masih di rumah. Saka lagi ngomong sama siapa ya? Kok ngomongnya bisik-bisik kayak gitu? Bentar lagi aku usah. Iya. Iya Pak Bambang, aku kan masih di rumah, nanti aku langsung samperin Pak Bambang ya. Mari Pak. Iya Pak, pasti Pak, nanti saya bawa berkasnya. Makasih. Hei,
Kebiasaan. Hai, sorry, nggak maksud ganggu Sak. Tadi sebenarnya aku cuma mau ambil daun jeruk buat masak di dapur. Oh. Kamu lagi telepon, takut ganggu. It's okay, Pak Bambang. Dia minta ketemu. It's okay. Nggak ada yang serius kok, masalah kerjaan aja. Iya. Iya, aku ambil daun jeruk dulu ya, Sak. Oke, iya. Hati-hati kesandung, Mbak. Pasti ada yang ingin kamu bicarakan kan sama ibu? Saya hanya nggak suka aja kalau ibu melakukan sesuatu di belakang saya. Maksud kamu perempuan itu? Sebegitu pentingnya ya perempuan itu buat kamu. Sampai kamu bisa sefrontal ini sama ibu kamu. Saya minta sama ibu, jangan ikut campur berlebihan soal urusan saya sama Selin. Tenang aja Dante. Enggak kok. Ibu tidak pernah berlebihan. Seorang ibu jika menginginkan seorang menantu idaman dan menantu yang terbaik buat anaknya, itu tidak berlebihan, itu wajar. Bu, untuk masalah pasangan, itu keputusan saya. Dan saya bisa memutuskan wanita mana yang bisa dekat dan tidak bisa dekat dengan saya. Jadi saya harap ibu jangan melakukan hal seperti kemarin. Ini kan klubnya Ariana. Wah, ini kesempatan gue bisa cari muka nih biar bisa join ke sini. Susah banget soalnya masuknya. Bon. Ya. Yuna mana ya? Gue lagi mau ini nih, mau sharing soal agenda cafe ini. Karena kan nanti malam bakal ada acara sharing season acaranya Ariana, klubnya Ariana. Yuna kayak belum datang deh, Sar. Bentar, Tommy? Tadi pas gua kesini, Tommy masih molor. Kecapean kali ya. Oh, masih tidur, tapi nggak lo bangunin? Udah gua bangunin, cuman ya gitu. Ini pada kenapa sih mereka berdua? Kayaknya di sini yang paling bisa lo andelin itu cuman gue, ya enggak? Oke. Karena saat ini cuma lo yang bisa gue andelin, gue minta tolong sama lo buat siapin tempat ya. Seperti biasanya, nanti kalau misalnya ada yang kurang, lo lapor aja ke gue langsung. Siap, Bos. Kalau gitu gue ke dapur dulu. Iya, terima Bye. kasih. Sama-sama. Gimana dong Mbak caranya biar aku tuh bisa masaknya tuh jago kayak Mbak Riri? Apa ya? Mungkin sebenarnya tuh sesimpel kamu tuh harus sering-sering masak di rumah, sering-sering praktek gitu. Lihat resep di tutorial video. Itu sih sebenarnya aku ngelihat resep baru, aku praktekin, ya udah jadi aja gitu. Oke. Lihat video di tutorial tuh bisa. Cuman yang kedua nih Mbak yang aku nggak bisa. Yang apa? Sering-sering masak lihat. Pulang kantor capek langsung tidur aja gitu nggak sempet buat masak. Sebenarnya wajar sih, kamu kan kerja, punya Ariana Glow ya kan? Tapi sebenarnya bisa tuh cari-cari waktu di weekend, Sabtu, Minggu. Iya sih. Ambil aja kayak makanan favorit kamu, resepnya, praktekin. Kalau misalnya gagal tuh malah makin seru loh.
Emang pernah? Ya pernah lah, lebih dari sekali malah. Sampai gosong. Oh ya? Terus dimakan tetap? Dimakan sama Mas Galvin. Enak sayang. Ini makanan kamu paling enak. Takut kali ya sama aku. Seru lah, cobain aja. Iya, nanti aku cobain deh. Hai Mas, ya. Kita jalan yuk. Aku ada meeting sama Pak Bambang. Oke. Mbak Riri, aku jalan ya. Iya, aku tinggal. Nanti kalau mau kemana-mana, bilang Pedro aja. Iya, Diantarin. gampang. Nggak usah kepikiran. Mbak Riri ya, jalan Iya. ya. Hati-hati Saka, dah. Bye. Muah. Bye. Hati-hati. Ya dah. Meeting sama yang tadi, kok aku ngerasa aneh ya? Sil. Ayo dong Sil, ajakin gue les bahasa Inggris. Gue tuh mau bikin Galvin tuh terpana sama kemampuan gue. Jadi ini alasan lo mau nganterin gue. Biar lo bisa ikut kelas bahasa Inggris terus saingin Pak Galvin gitu. Ya enggak, tapi kan nanti kan sekalian gue bisa nganterin lo les juga. Kita bisa berangkat bareng. Kan lumayan, lo jadi hemat ongkos juga kan? Ya? Cok. Sekarang teknologi tuh udah canggih. Lo bisa aja cari di internet kursus bahasa Inggris terdekat. Gak perlu sama gue. Enggak lah, gue gak mau. Gue mau sama lo aja. Jadi nanti kalau ada PR, itu gue bisa nanya-nanya sama lo. Ya? Ayo dong. Yaudah iya. Kalau nggak gue iyain, lo pasti bakal ngelocos terus nggak berhenti. Yaudah, nanti lo kursus bareng sama gue. Puas. Thank you ya. Sayang, ya maafin aku. Lepasin. Pokoknya ya, jaga jarak, aku nggak mau deket-deket sama kamu. Ya maafin aku lah, kita kan udah lama nggak ketemu. Masa kamu suruh aku jaga jarak? Aku masih marah sama kamu, Tom. Nanti ya, tunggu aku udah gak marah sama kamu lagi, baru aku mau ngomong sama kamu. Terus aku harus gimana biar kamu maafin, hah? Aku nggak bisa diginiin, sayang. Lepasin. Bentar. Kayaknya di kafe gua ini gak ada pertunjukan drama deh. Kayak cuma band doang. Ibu manajer, ini ada apa ya? Kok bisa-bisanya lo berantem di depan pelanggan? Kok gak profesional kayak gini? Gue udah ingetin loh ke kalian berdua untuk profesional di saat kerja. Ini apaan nih kayak gini? Terutama untuk nanti malam ya Yun ya. Gue mau kalian simpan dulu urusan pribadi kalian. Gue gak mau nih ada berantem-berantem kayak gini. Iya, Sil. Sorry ya. Yaudah gue ke kantor dulu. Ini jangan sampai keulang ya kayak gini. Yun, please. Cancel. Tuh kan, kita diomelin. Sekarang udah, kamu maafin aku. Ya, aku bakal lakuin apapun biar kamu maafin aku. Ini gimana ya caranya supaya mereka nggak berantem terus kayak kucing sama anjing? Gue ada ide. Jangan datang lagi cinta. Ya jangan gitu dong, aku kan masih di rumah. Bentar lagi aku usah. Non Riri, jangan suka ngelamun pas lagi hamil. Nanti tiba-tiba anaknya kenapa-napa, Non. Ini kita mau ke kafe jamnya jam berapa, Non? Nanti aja, aku mau di rumah dulu, santai-santai dulu. Nanti aku kabarin kamu. Oke, kalau begitu. Tapi by the way, aku ada pertanyaan deh. Misal nih ya, kita ngobrol sama orang. Bahasanya pakai aku kamu tuh sama orang yang kita dekat kan? Kita kenal dekat gitu maksudnya. Kalau Ai sih emang begitu biasanya, Non.
Ai nggak berani tuh non kalau misalnya aku kamu ke Danarin, ke Sirkus sama Madam Devi apalagi. Aduh, nggak berani sih. Iya kan? Bener, aku juga mikirnya kayak gitu. Apalagi sama klien pasti manggilnya bapak, ibu, atau saya. Ya kan? Nggak mungkin aku kamu. Maksudnya gimana sih non? Nggak apa-apa. Kayak aku ngobrol sama kamu ini Pedro, aku, kamu. Kan kita udah kenal lama, Iya, udah kenal iya. lama. Oke kalau gitu, Ai tungguin kabarnya ya non ya. Ai Oke. sekalian siapin mobil. Iya. Sekalian sih mau breakdance dulu. Mari non ya. Pedro, nanti aku kabarin ya. Non nggak percaya Ai bisa breakdance ya? Gak kuat aku. Salah non. Ayo non. Pedro! Ada aja. Ini tuh udah kedua kalinya ya aku dipanggil Pak di telepon. Semalam, tadi juga kayak gitu. Sebenarnya kamu tuh nulis nama aku siapa sih di kontak kamu? Ya semenjak kamu ganti nama kamu jadi sayangnya aku di handphone aku terpaksa ganti. Aku ganti jadi namanya Pak Bambang. Bambang? Iya. Kamu keterlaluan banget sih, masa namain aku Bambang? Dit, aku terpaksa ngelakuin itu, Dit. Nama kamu tuh harus diganti, gak boleh sayangnya aku. Kamu tuh selalu nelpon aku di saat yang gak tepat. Ya kenapa jadi aku yang disalahin sekarang? Aku gak nyalain kamu. Ya terus? Ya, lupain deh, lupain ya. Lupain. Aku yang salah ya, aku minta maaf. Gini deh, gimana caranya kamu bisa maafin aku? Kasih tahu. Aku kan kasih buat kamu. Bener. Kamu mau ngasih apapun buat aku, ngelakuin apapun buat aku? Ya. Terima kasih untuk sarapan paginya. Kalau gitu saya duluan ya, Bu. Kenapa Ibu tidak tertarik ikutan? Pasti takut ditanya. Bisa sukses karena limpahan harta suami, ya kan? Permisi Bu, Kapan acara sharing session itu? sore ini Bu. Acaranya santai seperti afternoon tea Bu. Kosongkan agenda saya sore ini. Saya akan datang ke acara itu. Baik Bu, permisi Bu. Dante pasti datang ke acara itu. Dan aku pasti bisa menjawab pertanyaan Dante lebih elegan lagi di depan banyak orang. Apa? Aku mau kamu jadi partner aku di lomba masak klub Sosialita. Kamu boleh minta apa aja asal jangan yang itu, Dit. Bukan? Selalu kan kayak gini, kamu terus-terusan kayak begini, aku tuh bingung tau nggak? Aku nih istri kamu, tapi aku berasa jadi kayak istri simpenan. Nggak pernah diturutin semuanya. Dit, nggak kayak gitu, Dit. Ya terus apa? Ya kamu istri aku. Aku paham. Tapi semua orang di acara itu tahu aku ini suaminya Ariana. Nggak mungkin dong aku tiba-tiba bawa kamu, terus aku bilang aku ini suami kamu. Nggak mungkin. Ya terus aku harus gimana? Masa aku datang tanpa kamu? Aku juga nggak mungkin lah nggak ikut lomba. Aku kan baru member di situ. Masa aku anggota baru nggak ikutan lomba? Aku paham, Dit. Suatu saat juga aku kan pasti bilang sama semua orang kamu ini istri aku. Tapi nggak sekarang, Dit. Nggak bisa kalau sekarang. Oke, sekarang kamu kasih tau aku harus apa? Gimana jalan keluarnya? Kita butuh bantuan Dion. Dia yang temenin kamu ke acara sana. Dia akan aku suruh jadi suami pengganti kamu.
Oke, kamu taruh sini aja. Sini. Pelan-pelan. Makasih ya. Kira-kira gimana ya rasanya ya? Coba yang ini kali ya. Nggak bisa makan gula lagi. Ri, Hey, sini biar gue aja ngetes. yaudah nih. Tahu aja. Ngapain pakai sendok sih? Gimana? Enak banget ya. Beneran? Lanjutin. Beneran? Iya, lanjutin. Ah, Enak banget. nggak kemanisan? Tahu gue sih enggak, tapi gue coba lagi nih. Ini pas banget, Ri. Enak banget. Itu namanya doyan. Namanya enak gimana? Tapi beneran ya, manisnya pas ya? Bener. Oke. Ntar gue bikin lagi deh. Anyway, Tommy sama Yuna mana? Kayaknya mereka bisa gabung deh. Gue tuh butuh insight yang lebih gitu loh sama kue-kue ini. Udah lo gak usah tanyain Tommy sama Yuna. Selin itu tadi pagi nyuruh mereka ngambil barang. Dan itu pasti seharian, Ri. Kata si Selin sih ya, supaya mereka makin akrab lagi. Kan udah lama gak ketemu. Gue paham. Biar makin romantis lagi. Betul. Masih berapa tempat lagi yang mesti didatengin? Masih ada 4 tempat lagi. Ini sih bisa sampai malam kayaknya. Niat banget ya Selin ngerjain aku. Iya, tapi kan niat Selin baik. Biar kamu baikin aku, terus kamu maafin aku juga. Yang ada bukan maafin kamu, Tom. Yang ada aku tambah bete, tau nggak? Terus gimana biar kamu nggak bete? Udah deh, ayo cepetan. Biar kita bisa cari tempat lain lagi. Biar cepet selesai. Ini ada beberapa brosur, Bu. Buat les bahasa Inggris. Menurut Ibu, Sisil les di mana? Jujur saya sendiri sih bangga ya sama kamu. Kamu tuh mau upgrade potensi diri kamu. Nah nih, kalau menurut saya ambil yang ini aja kelasnya. Teman-teman saya juga banyak kok ambil kelas yang itu. Progresnya lumayan cepat juga. Oke, thank you, Bu. Sama. Semoga aja habis ini rencana Sisil lancar. Rencana untuk menaklukkan hati calon mertua ya? Bukan calon sih, Bu. Sisil aja kan belum jadian. Tapi nggak apa-apa loh. Itu jadiin motivasi aja buat kamu. Supaya kamu lebih semangat belajarnya gitu loh. Emang kadang di dalam hidup kita tuh kan harus ada motivasi untuk melakukan sesuatu kan? Supaya kita jadi orang yang lebih kompeten. Thank you ya, Bu. Sama-sama. Dan Teh, kamu tuh kenapa ya? Aku telepon gak kamu angkat, aku chat juga kamu gak bales loh. Emang sengaja? Sengaja kamu ngejauhin aku seperti yang ibu kamu bilang? Kasih tahu aku, jangan kayak gini. Bukan gitu maksudnya. Semalam kita kan udah ketemu. Dan saya rasa kita harus jaga jarak dulu. Sampai ibu merestui kita. Tapi kamu gak usah khawatir. Tadi pagi saya sudah bilang ke ibu saya. Kalau saya itu gak senang sama cara dia. Ngajakin kamu ketemuan diem-diem tanpa sepengetahuan saya. Ya tapi kenapa kamu nggak balas chat aku? At least bikin aku tenang gitu loh. Ya udah, tapi aku minta maaf ya, aku udah overthinking sama kamu sayang. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf ya. Sayang, nanti kan akan ada acara di Cafe Jamais yang kamu mau kasih sharing bisnis itu loh. Oke. Aku bisa minta bantuan kamu nggak ya? Buat masukin aku ke sebuah klub. Klub apa tuh? Ya, klub yang anggotanya tuh sosialita gitu. Yang ada Ariananya juga. Maksud aku gini, siapa tahu kalau aku masuk ke klub itu, aku bisa punya link-link baru
bisa masuk ke bisnisnya mereka. Ya mungkin itu cara salah satunya untuk bikin ibu kamu jadi suka sama aku. Ya, ide bagus tuh. Nanti saya juga bakal datang ke sana. Oke. Kamu tahu nggak? Ibu saya juga datang ke sana kok. Dia diundang untuk sharing pengalaman dia sebagai pebisnis sukses. Ibu kamu datang juga ya? Iya. Apa aku nggak usah datang aja kali ya? Aku kurang pede juga gitu buat ketemu sama ibu kamu lagi. Loh, jangan dong. Ini justru kesempatan bagus buat kamu. Kamu bisa tunjukin ke ibu saya. Kamu bisa buktiin ke dia kalau kamu itu wanita tangguh. Seperti apa yang dia bilang waktu itu. Dan saya akan bantuin kamu untuk masuk ke klub itu. Jadi, kita harus sama-sama berjuang. Oke? Thank you ya sayang ya. Kamu udah kasih semangat aku, kamu udah bikin aku tenang. Aku jadi semakin yakin kalau kamu itu patut untuk aku perjuangkan. Thank you. Pi, ini tehnya, Pi. Ya, makasih, Mi. Pi, ini kok Pedro belum pulang-pulang juga ya, Pi? Apa jangan-jangan Ariana sama Saka berantem kali ya, Pi? Jadi si Pedro sampai sekarang belum balik-balik juga ke sini. Mami, jangan terbawa perasaan yang enggak. Pemikiran yang enggak bagus itu juga doa loh. Pikirkan yang baik-baik aja ya. Nanti juga sebentar lagi Pedro pulang kok, Mi. Ya, kapan baliknya, Pi? Sampai sekarang belum balik. Harusnya dia udah balik, Papi. Iya, sebentar aja tunggu. Nanti juga pulang pasti. Mau kemana? Madam, sir. Panjang umur kan? Baru diomongin. Masih ngomongin ay. Amin panjang umur. Pedro. Yes, madam. Sini, saya mau tanya sama kamu. Itu Ariana sama Saka di rumah rukun kan? Nggak berantem lagi kan? Beres, madam. Gak ada yang berantem-berantem. Kan ada ay. Jadi non Riri, non Arin, Suhu. Gak ada yang berantem, semuanya baik-baik aja. Apa tadi sebut siapa? Riri? Yes, non Riri. Ada Riri segala? Ada non Riri. Oh, Riri lagi main di sana ya? Iya, sir. Tapi nggak juga sih, ini non Arin yang nyuruh non Riri untuk nginep di rumahnya. Karena kan suaminya tuh lagi bus trip ke luar negeri. Udah jadi disuruh nginep deh. Barusan juga tadi Ai nganterin non Riri ke cafe Jamais. Tapi nanti disuruh jemput lagi, sir. Gak apa-apa kan, sir? Oh, nggak apa-apa. Ya udah, kamu lakuin seperti itu. Jemput lagi Ririnya. Siap, makasih, sir. Siap. Mari, sir, madam, Ai masuk dulu. Iya, Pedro, ya. Oh my goodness, Arin, ada-ada aja anak itu. Masa istri dari mantan pacar? Bukan istri dari mantan pacar. Istri dari calon suami yang gak jadi, dia ajak nginep. Jadi Dion, saya butuh kamu buat jadi suami pura-puranya Dita. Ya. Dan waktunya akan kita tentukan. Kamu coba baca dulu aja. Ini kontraknya. Pak, masa di pasal 3 berbunyi saya nggak boleh bermesraan sama Dita? Kok aneh ya, Pak? Aneh gimana sih? Ya kan suami sahnya Dita itu saya. Yang mesra-mesra sama Dita itu harusnya saya. Kamu kan saya sewa.
jadi suami pura-puranya Dita. Anehnya di mana? Coba kasih tahu saya. Seharusnya Pak, saya dan Dita harus meyakinkan sebagai suami istri. Kalau misalnya ntar ditanya sama orang, nggak mesraan atau jauh-jauhan, masa saya harus bilang berantem sih Pak? Iya loh suamiku, bener itu pasalnya aneh deh, nggak masuk akal. Oke. Pasal itu saya coret. Ya. Tapi saya mau kamu harus hati-hati dalam bersikap sama Dita. Ya, siap Pak. Kalau masih ada yang mau direvisi, kasih tahu saya. Saya baca lagi ya lanjut ya. Aman sih Pak. Oke. Saya bikin yang baru kontraknya. Kamu tanda tangan, saya langsung transfer DP sesuai kesepakatan kita. Ya? Ya. Bentar ya. Gue di sini dari tadi. Ya. Gak ada kerjaan emangnya lo? Sil, gue tuh bosan banget di kantor. Gak ada Galvin, jadi gak seru tau gak di kantor itu. Jadi gue sengaja datang ke sini nungguin lo. Gue mau ngajakin lo makan. Mau nggak? Enggak, karena gue mau makan sendiri. Udah lah, lo gak usah jual mahal lah. Gue akan traktir lo mau makan sepuasnya. Oke. Lumayan, makan gratis. Oh iya, lo udah dapat masukan dari Arena kan? Jadi lo mau ngambil les yang mana? Atau gini aja deh, nanti kita setelah makan, gimana kita langsung daftar aja kali ya? Mau nggak? Canggih juga nih si Coki. Bisa-bisanya dia nebak apa yang udah gue lakuin. Yaudah yuk. Yuk. Ini kontraknya udah jadi. Coba kamu baca lagi ya. Kalau udah aman, kamu langsung tanda tangan di tempat yang ada materainya. Ya, aman udah. Aman semua ya? Oke Pak. Oke, berarti mulai dari sekarang, kamu dan saya kita harus sama-sama patuh terhadap kontrak ini. Siap, aman. Oke. Oke, berarti mulai dari sekarang, kamu dan saya kita harus sama-sama patuh terhadap kontrak ini. Siap, aman. Oke. Iya, suamiku. Iya, angkat aja. Jangan gitu dong, bukan? Iya, suamiku. Ya, sayang. Mas, ini ternyata ada sharing session club di Cafe Jamais. Dan pembicaranya itu Bu Wiryo. Kayaknya kamu harus datang deh, Mas. Soalnya nanti Dante juga datang ke sini. Iya, aku bisa kok, sayangku. Aku kalau gitu sebelum ke Jamaisfu, aku langsung meluncur ke tempat kamu sebentar lagi ya. Oke, Mas. Hati-hati ya, Mas. Aku tunggu. Oke, sayangku. Bye. Suamiku, itu artinya berarti kita bisa berangkat bareng dong? Nggak bisa dong.
Curiga nanti semua orang. Kamu sama Dion aja. Udahlah, gimana lagi? Jangan ngambek dong. Makin cantik nanti kamu. Pi, Papi ngerasa nggak sih, Pi, kalau Ariana anak kita itu baiknya aneh, baik yang nggak masuk di nalar Mami. Sekarang gini, ngapain coba dia baik-baikin Riri? Dia ajak Riri, istri dari calon suami yang nggak jadi. Dia ajak nginep ke rumahnya, kan aneh. Kalau papi melihat yang Arin lakukan bagus, dia menjaga silaturahmi, apalagi memang Riri itu kan tetangganya. Ya tapi kan itu loh, Pi, istri dari calon suami yang nggak jadi, kok diajak nginep, ngaco. Ya nggak apa-apa, Mim. Kalau memang itu tidak mengganggu Ariana dan itu tujuannya untuk kebaikan, nggak apa-apa juga. Papi pikir nggak masalah, ya kan? Pi, Mami tiba-tiba dapat ide yang brilian banget. Mudah-mudahan idenya ini yang baik-baik ya, Mi. Ya, pastinya, Pi. Pedro! Bentar ya, Pi. Iya. Pedro! Hai, Rin. Hai, Mbak. Pelan-pelan. Sebenarnya aku pengen nanya sesuatu sih, cuman jujur aku bingung sih nanyanya gimana. Tanya aja dong, Mbak. Kok bingung sih? Tanya aja, Mbak. Mau tanya apa? Aku dengerin. Jadi gini, tadi waktu di rumah kamu tadi pagi ambil daun jeruk. Nah pas mau ambil aku nggak sengaja ngelihat Saka tuh lagi telepon. Saka tuh teleponnya itu gimana ya? Panggilnya itu pakai aku kamu gitu. Cuman waktu aku tanya dia bilang teleponnya dari Pak Bambang klien gitu kali ya. Cuman kan aneh ya, aku kamu gitu. Paham kan maksudku? Iya, paham. Iya gitu. Teleponan sama siapa ya, Mas Saka? Kalau klien kayaknya nggak mungkin deh. Mbak, makasih banyak ya infonya ya. Aku bakal coba buat cross check soal ini sih. Cuman aku minta tolong sama Mbak Riri jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya. Iya, udah. Kamu tenang aja soal itu. Dan gak usah kepikiran ya. Mungkin memang itu benar-benar kliennya Mas Saka. Iya. Ya. Ya udah Rin, kalau gitu aku lega sih udah ngomong. Aku ke toilet dulu ya. Oke, iya. Evan ya? Iya, aku telepon Sisil dulu juga. Bye Rin. Bye. Soal properti baru Mas Saka, sampai sekarang dia nggak mau kasih tahu tempatnya. Jangan-jangan ini ada hubungannya kali ya. Miss Sisil nih kemana sih sebenarnya? Ditelepon nggak bisa dari tadi, padahal kan pengen cross check gitu loh soal apartemen, nanti jadi ketunda-tunda terus gara-gara sibuk. Anda butuh informasi soal properti Saka terbaru. Ya ini bukan masalah masaknya, cuman kan aku sama dia harus ngebangun chemistry. Kayaknya kamu nggak harus sampai segitunya deh sama dia. Itu yang aku rasain selama ini. Ngelihat kamu bertahun-tahun sama Ariana, mesra-mesraan, berduaan. Beda dong, kamu nggak bisa sama-samain. Aku ke Ariana dan kamu ke Don, kamu nggak bisa sama-samain dong. Ngapain sih kamu ngobrol sama mereka? Ya kan namanya tetangga mah nggak enak. Ayo, Mama masuk dulu. Nggak perlu, udah cepetan masuk. Tumben Om Wijaya, cerah banget hari ini. Istri saya lagi tidur di tempat menantu. Jadi saya ini lebih tenang lah pagi-pagi nggak ada yang ngoceh.
Morning everyone, let's start the meeting for... Sil, gak usah pakai bahasa Inggris. Gak pantas juga lo. Hai. Udah siap? Udah kok, dari tadi. Aku kan udah bilang sama kamu ya, Dit. Aku nggak suka kamu pergi-pergian sama si Dion. Hah? Ih, suamiku. Apa sih kamu tuh lebay banget deh. Orang cuma gitu doang kok. Padahal gue kangen banget loh sama dia. Gue ngegalauin dia, gue sampai sakit. Aku juga sebenarnya kangen banget sama kamu, Tom. Tapi aku sebel lagian kemarin kamu nuduh aku kayak gitu. Iya, aku minta maaf ya. Itu bukannya Pasaka ya, Bu? Kok bareng sama Dita? Aku masih penasaran deh. Penasaran apa? Kamu tuh tadi ngomongin apa sih sama Dita? Kok kayaknya serius banget? Ini sama Dion lah, sama siapa lagi? Aku nggak suka ya, Dit. Aku nggak suka kamu begitu suruh pulang. Suruh pulang si Dion. Sepertinya kamu tidak mengerti dengan ucapan saya kemarin. Jangan pernah mempermainkan wanita, Saka. Apalagi itu istri kamu sendiri. Ngapain kamu masih di sini? Nunggu Masaka pulang. Sekarang saya udah di sini, sekarang kamu pergi deh. Bisa jemput aku sekarang nggak? Aku pengen pulang nih, Mas. Aku nggak bisa jemput kamu, kayaknya meetingnya masih lama nih sayang. Puas, Mas. Puas matain kepercayaan aku lagi.